diminta kepada Saudara Bupati Kabupaten Mimika, Yohanes Retop, dan kepada Saudara Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Emmanuel Kemong, agar menyampaikan alasan penjelasan terhadap masyarakat Kabupaten Mimika agar dapat diketahui tentang: 1. Bupati Kabupaten Mimika mengeluarkan surat izin penjualan miras atau pemasok miras di Kabupaten Mimika kepada 2 pengusaha. 2. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir di Kabupaten Mimika hanya ada 2 penjualan miras yang selalu kami awasi, yaitu PT Pangansari di wilayah area PT Freeport dan 2 penjual miras 66. 2 ini yang selama ini ada. Namun dengan alasan apa Bupati Kabupaten Mimika menambah 2 pengusaha penjual miras di Kabupaten Mimika sehingga surat izinnya sudah dikeluarkan? Saya melihat dan mengikuti dan menganalisa masa depan Mimika akan hancur. Kenapa? Titik penjual miras di saat ini hanya ada 10 titik. Tetapi bila ditambah 2 menjadi 4 penjual miras di daerah ini, maka semua titik-titik sudut kota, seluruh kota Mimika akan menjadi agen penjual miras. Akibat dari itu, generasi Mimika, generasi Amume dan Kamoro lebih khususnya, dan pada umumnya generasi Papua dan Anda generasi Indonesia yang ada di Mimika akan habis punah karena perbuatan miras. Kecelakaan, ketabrakan, pembunuhan, penikaman, pencurian, hingga kesehatan tubuh mereka hancur oleh alkohol. Apakah Saudara Bupati datangkan inspektur penjual miras 2 ini sebagai alasan pendapatan asli daerah? Sementara Mimika dengan APBD tertinggi di seluruh kabupaten Papua, bahkan hampir di se-Indonesia. Itu bukan jadi alasan bagi saya. Dan bukan saja pendapatan asli daerah itu dari miras. Dari saya tidak melarang untuk datangkan inspektur membangun Mimika, tetapi bukan inspektur miras. Ada inspektur lain yang bisa datangkan untuk membangun negeri ini. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Aliansi Pemuda Amume, Aliansi Pemuda Kamoro, Organisasi Kaum Intelektual Amungsa, OKIA, APK, segera duduk dan bicara, menganalisa, mengevaluasi tentang perizinan miras yang ada di Mimika, yang sudah ditambah menjadi 2. Akhirnya Mimika mendapat 4 perizinan miras yang akan malapetaka bagi generasi Mimika, generasi anak-anak negeri dan orang Papua. Ketiga, mendesak kepada Majelis Rakyat Papua Tengah, MRP, agar melihat serius tentang apa yang dilakukan oleh Bupati Mimika yang mana telah memberikan 2 perizinan miras kepada pengusaha pemasok miras di negeri ini. MRP didesak oleh saya selaku anak DPR, selaku anak Mimika, agar MRP serius untuk melucuri dan melihat persoalan perizinan miras di Kabupaten Mimika. Tokoh gereja di Kabupaten Mimika diminta agar serius melihat penjualan miras surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Mimika. Ini efek yang akan merusak moral generasi
anak Papua. Banyak hal yang bisa dibangun di Mimika bukan dengan izin miras. Persoalan yang belum diselesai di Mimika, Pak Bupati perlu ketahui. Persoalan Kuam Kilama sampai saat ini belum aman. Persoalan Kapiraya belum selesai tuntas. Banyak persoalan yang harus membangun di Mimika. Bukan hanya bisa berikan izin miras. Ini sangat keras dan saya menyampaikan agar persoalan ini akan menjadi serius oleh setiap generasi yang ada di Mimika. Lebih khusus saya minta kepada DPR Kabupaten Mimika agar melihat persoalan perizinan miras yang dikeluarkan oleh Bupati Mimika menjadi tolak ukur pembangunan Kabupaten Mimika. Hal ini bukan main-main, bukan sekedar tanda tangan di atas kertas, tetapi merusak generasi Mimika. Oleh karena itu semua pihak, kaum perempuan, kaum pemuda, gereja, MRP, DPRP, agar melihat serius persoalan-persoalan seperti ini yang akan dampak merusak generasi Papua di khususnya Kabupaten Mimika. Rakyat memberikan kepercayaan penuh kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Mimika bukan untuk mendatangkan miras di negeri ini, bukan untuk